Badan Pemelihara Keamanan atau Baharkam Polri mengunjungi Pelabuhan Bakauheni mengecek para pemudik pada arus balik Lebaran 1446 Hijriah. Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan atau Baharkam Polri, Komjen Pol Fadil Imran mengatakan pihaknya datang ke Pelabuhan Bakauheni dengan harapan pelayanan maksimal kepada pemudik. Pihaknya menekankan kepada Polda Lampung, ASDP Bakauheni hingga KSOP memberikan layanan maksimal untuk para pemudik. Pihaknya menekankan agar para pihak memahami karakteristik ASDP dan KSOP. Diharapkan harus beda dengan tahun sebelumnya, terutama pemudik motor dengan perjalanan mudik penuh dengan perjuangan. Ada sekitar 80% pemudik belum kembali menyeberangi ke Pulau Jawa. Dipastikan mulai besok Jumat, Sabtu, dan Minggu akan banyak pemudik pada arus balik tersebut. Para pemotor akan ramai pada pagi sampai dengan sore. Dengan operasi layanan kemanusiaan ini diharapkan bisa lebih baik. Apalagi para pemudik ini ke Jakarta mencari sesuap nasi. Jadi ada diferensiasi yang memudahkan layanan semakin meningkat. Pasti secara teknis sudah memahami karakteristik publik. Buat Pak Sam dan Pak KSOP pastikan harus ada yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Berbedanya lebih baik pasti. Demikian juga Polda. Bahkan Pak Polda ini kan sudah tahun ketiga ya, Pak? Kedua. Lebaran ketiga. Sama Pak Kapolres khususnya kepada saudara-saudara kita yang roda 2. Kan roda 2 ini pasti perjalanan mudiknya ini kan penuh dengan perjuangan dan berharap pelayanan yang maksimal. Apalagi tadi masih 82% Pak ya, yang belum kembali baru sekitar 16 atau berapa persen Pak dia nyebrang. Mungkin Jumat, Sabtu, Minggu itu bagaimana mekanisme di dermaga, kemudian teman-teman di Polres, bagaimana dia datang dari arah timur, bagaimana dia datang dari arah Kalianda dan Karang, ya kan? Memang bisa memberikan layanan yang terbaik. Karena saudara-saudara kita yang naik motor ini kan masih lewat jalur nasional. Polres mungkin. Kalau masuk di sini saya kira dengan SOP yang sudah dimiliki itu ya, mungkin saling tersambut lah di jalan nasional dari Tarahan sana sampai di sini bagaimana perlakuannya jalur roda 2, kemudian kalau dia lewat lintas timur dari Tanjung Pasir sampai ke sini bagaimana perlakuannya itu kan saya kira itu aja pesan dari saya. Dan pasti siang hari Pak ya kalau roda 2 kan bergerak dari pagi sampai ke sore. Dia kan kalau dia harus ke Jakarta atau dia harus ke daerah Cikampek sana kan dia hitung untuk perjalanannya. Karena kalau kita melakukan survei kepuasan kita bisa membagi menjadi beberapa klaster tuh. Roda 2, 4, kemudian terus lah mau yang sumbu berapa itu 3 ke atas ya kan berbeda itu aja harus saya Pak supaya lengkap lah pelayanan operasi kemanusiaan. Apalagi kita ini kan banyak saudara Pak yang naik motor pulang ke Jakarta mencari sesuap nasi balik kampung pulang lagi ya pasti dia akan itu aja sebenarnya saya ada diferensiasi yang membedakan layanan kita bahwa layanan kita makin meningkat Pak. Itu aja sih dari saya karena saya lihat paparan Bapak maksimal sekali. Kami kan sudah dari Ketapang. Ya, namanya. Terus saya sekali mungkin Polda Lampung dengan ASDP dengan KSOP. Ketapang lah ya. Iya harus. Ya
di mana sih karakteristik model mudik dengan menggunakan penyeberangan seperti ini? Ya. Apakah di China sana, kan di China juga itu harus mudik, harus baliknya tinggi kan? Berat. Tapi ada nggak yang model kayak Merak Bakahuni ini menyeberang ya kan? Karena kalau di Cina daratan ini kan kereta api yang paling Ya. iya. Kalau perbandingannya kemana ya kira-kira ya? Biar kita ada komparasi gitu ya. Kira-kira kalau di negara lain seperti apa? Atau jangan-jangan mudik dengan penyeberangan model antar pulau begini Ya. hanya ada di Indonesia jangan-jangan. Ya. Itu Pak Helmi.